tetapi adalah esensinya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita cara pulang. Itu sebetulnya Isra Mi'raj itu. Jadi Isra Mi'raj itu harus berlaku pada setiap orang. Karena setiap orang wajib pulang. Kan gitu tadi semua. Nah, dia harus pulang tadi semua. Dan tidak ada lagi kita pulang kepada dia dengan kita. Nah, itulah maka konsepnya. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Yahya, Isa, Zakaria, Assalamualaikum ya Musa, ya Isa. Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi dahmi. Bismillahi nuri, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Sehat hari ini, hari Ahad ya. Marilah kita ahadkan segalanya, kita tauhidkan, wahada yuwahidu tauhidan, satu rasa, satu cinta, satu nafas, satu udara. Kita adalah saudara, satu udara, satu cinta, satu rasa, satu hidup, sahabat. Marilah kita jam'ukan. Kita hari ini adalah ahad, sahabat, dohiron wa batinan. Marilah kita satukan rasanya dari semua. Dan biasakan sebetulnya kalian bisa menarik keberkahan dari orang-orang yang kamu cintai sebetulnya. Adalah dengan merasakan satu nafas, satu udara, adalah dengan kamu menahan dari semua ya. Kamu menahan dirimu dari semua ya. Kamu menahan dirimu adalah dengan satu nafas tadi adalah sebetulnya keberkahan itu adalah ada luluberan sahabat. Pada saat engkau mencintai seseorang yang penuh keberkahan, sebetulnya keberkahannya bisa kamu tarik sebetulnya. Dengan asal selalu merasakan bahwa kita adalah satu hidup ya. Rasakan satu hidup adalah kita dan teruslah bangun cinta di hati semua ya. Waalaikumsalam Enal ya. Mas Ahmad, Hadi, ya sehat semua teman ya. Abah terlambat pagi hari ini karena hujan besar dan tempat live Abah ini kan terbuka, ruang terbuka ya. Jadi diisi dengan ngopi dulu ya tadi. Marilah terus bahagia ya. Terus bangun, napas syukur, napas optimis, napas bergairah ya. Betapa indahnya hidup ini. Katakan pada hati betapa indahnya Tuhan hidup ini. Terima kasih Tuhan atas hidup ini, atas satu hidup yang terus kami berbagi. Adalah kita hidup pada satu hidup, ya sahabat. Bukan terbagi-bagi dari semua, kita satu hidup. Maka marilah kita di hari Ahad ini ahadkan. Bagaimana cara mengahadkannya adalah pada waktu pagi kita berusaha belajar adalah menyatukan dualitas. Kita tidak bahagia karena kita masih ada pada zuz, dari Ya'juj wa Ma'juj dari semua. Yang kita cari hanyalah zuz dari semua. Yang kita lihat hanyalah zuz gitu. Padahal yang harusnya kita lihat, rasakan adalah kulnya. Yang kita lihat hanya wayangnya. Padahal harusnya kita lihat dalangnya.
Yang kita lihat adalah cabangnya. Yang harusnya kita lihat sumbernya dari semua. Dan sumber dari segala sumber itu hanya satu, sahabat. Itu. Jadi maka bagi orang-orang yang pencinta kebahagiaan dan dia akan ditarik kebahagiaan dan dia sang dalang, sang Tuhan yang satu itu ingin membawa kepada kita kebahagiaan. Karena pada dasarnya adalah ini bukan tentang kisah kita, tentang kisah dia. Ya. Dia ingin merasakan, ingin membuktikan dari awal tentang kehidupan ini. Maka seharusnya kita adalah terbawa nikmat oleh dia. Dia dan kekasihnya yang bernama Muhammad. Ya. Jadi semua marilah kita belajar mulai memahami dan dengan jernih pada pikiran kita. Maka itu ada Allah, ada Ahad, ya, ada Ahmad, ya. Allah, Ahmad dan Muhammad. Ya. Ada aku, ya. Aku itu dia, Allah. Dan ada dia adalah Muhammad. Dan kemudian ada Muhammad adalah kamu. Jadi aku, dia, kamu. Ya. Allah, Ahad, kaget. Besar sekali ya. Itu ya sahabat. Jadi ini lagi hujan besar di sini ya. Jadi antara aku, dia, kamu. Tapi satu. Bukan tiga itu sebenarnya. Aku, dia, kamu itulah shin, sahabat. Maka pada shin itulah. Maka orang yang sudah sampai pada pencerahan bukit puncak Turshin, nah itulah. Aku, dia, kamu itu satu, sahabat. Jadi syariat, tarekat, hakikat itu adalah satu pada dasarnya. Karena pada dasarnya kita adalah ada jasad, ada ruh, ya, ada jasad, ada ruh, ada Allah, ada seolah-olah begitu. Padahal satu pada dasarnya. Yang ada hanya Allah. Jadi tidak ada Jabariyah, ya. Kalau Jabariyah masih ada kamu, maka tadi. Jadi yang disebut ahli sunnah wal jamaah itu yang sudah jam dari sunnah, ya. Nah ini sahabat, Abah menjawab pertanyaan dari teman, ya, yang berkaitan dengan kenapa Abah disebutkan tadi oleh Abah bahwa Isra Mi'raj itu adalah sangat singkat. Iya. Sangat singkat itu dari mana keterangannya, kata dia, dalam Quran, gitu kan, dari sangat singkat, ya. Sebetulnya baik Quran maupun hadis, sahabat, kisah Isra Mi'raj itu adalah hanya, itulah kenapa dengan buruk itu kan kilat, sangat cepat kejadian. Sehingga di dalam sebuah hadis ada dijelaskan ada dua hadis. Yang pertama adalah tempat tidurnya baginda Nabi itu masih hangat bahasanya. Kalau hangat kan nggak lama, gitu. Kemudian yang kedua, ada hadis juga yang menjelaskan tentang adalah air yang menetes dari meja karena tumpahnya gelas. Dan airnya masih netes. Artinya itulah kenapa menggunakan kata lailan. Nah ini, jadi dalam bahasa Arab itu sahabat, untuk menjelaskan bahwa kejadian itu bukan semalam, tapi hanya sebagian kecil dari malam. Itulah kenapa ada dorof, lail. Di situ dorof adalah keterangan waktu, itu isim nakiroh. Betapa singkatnya kejadian itu, gitu loh, tadi semua. Bahkan dalam kisah syariatnya juga dijelaskan, kan. Dalam kisah syariatnya dikisahkan, jam 11:30 Nabi Muhammad itu adalah jam 11 datang ke rumah Umi Hani. Ini kisah syariat, gitu kan, tadi semua. Kita perlu tahu ya syariatnya, kisahnya. Datang ke rumahnya Umi Hani, kemudian siapa Umi Hani? Umi Hani adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, tadi semua. Berarti kakak misannya daripada Nabi, gitu kan, tadi semua. Putra pamannya, ya, gitu tadi semua. Nah di situ kan Nabi Muhammad itu datang, dikisahkan sahabat dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, atau bukan dalam kitab Hayatul Muhammad adalah Syekh Haikal, ya, bahwa Nabi itu sedang disesatkan, dikafirkan. Nah itu dari kalau orang-orang yang mencarahkan itu selalu begitu, ya. Abah Setu aja disesatkan, dikafirkan, ya tidak apa-apa. Karena mau bagaimana menjelaskan sesuatu yang kepada orang yang belum paham, kita itu. Maka kita nggak usah. Jadi sekali lagi ada tadi semua. Jadi kita ini harus memaklumi orang-orang syariat yang masih mutlak syariat. Ya. Kalau kita kan syariatnya sudah berhakikat. Orang yang berhakikat dalam syariatnya itu sudah indah tadi semua. Tapi kalau masih murni syariat, maka yang selalu dia lihat itu adalah sisi luar, gitu kan, tadi semua. Tapi tidak apa-apa, tidak usah kita menyalahkan dia, karena
itulah yang baru dia bisa lihat, gitu kan tadi. Dia tidak mampu melihat ke dalam, tidak mampu melihat menyaksikan ke dalam, tidak apa-apa, karena itu proses belajar. Nah, dikisahkan Nabi pun sama, sahabat. Jadi semua Nabi Rasul nggak ada yang nggak disesatkan, semua disesatkan, bahkan dibunuh, dikejar-kejar, gitu. Dari mulai siapa? Dari semua. Dari mulai Nabi Sis itu kan putranya Nabi Adam, bahasanya begitu. Kemudian juga putranya Nabi Nuh juga sama, sampai harus dia berdoa minta Allah menenggelamkan. Demikian juga Nabi Lut, ya, Sam, Hud, itu anaknya Nabi Nuh, Sam itu. Kemudian Hud, kemudian Lut, itu kan Soleh, gitu kan. Itu yang disebut Bani Ad, Bani Samud. Itu mereka semua dikejar-kejar, dibunuh, disesatkan, dikafirkan, dan lain sebagainya. Demikian pula Nabi Muhammad, pada saat sebelum kejadian Isra Mi'raj itu, beliau memang disebut dengan Amul Husain Hazni, adalah tahun duka cita. Beliau bersedih, sedang bersedih, tadi semua adalah semua setelah meninggal istrinya, meninggal pamannya, gitu kan, dari semua ya. Nah itu, maka disitulah puncak kegelisahan beliau sebagai manusia dari semua. Beliau adalah terus dikejar-kejar oleh Abu Jahal, kemudian juga oleh dan adalah Abu Lahab yang merupakan juga paman-pamannya, sahabat, gitu. Dikejar-kejar semua. Siang itu penghinaan terbesar pada beliau, dikatakan Muhammad Majnun. Muhammad itu telah gila. Nah itulah. Jadi hari itu Muhammad itu betul-betul sedang drop lah bahasanya. Dan dikatakan gila, dikatakan apa, dikatakan sesat, dikatakan telah merusak agama nenek moyang. Nah ini kan sama saja. Apa saya tuh siapapun lah kalian yang mencerahkan di dunia ini pasti akan diserang begitu. Maka nggak usah khawatir, tenang saja. Kita ini tidak pernah merasa menyampaikan apa-apa. Kita ini hanya digunakan oleh dia. Dia ingin menjelaskan perkara dengan sejelas-jelasnya. Maka adapun berhadapan kepada orang yang masih buta, apa yang bisa dikata, sahabat? Karena menjelaskan warna merah kepada orang buta itu susah, gitu kan tadi. Menjelaskan rasa manis kepada orang yang sudah mati rasa lidahnya itu ya susah, gitu kan tadi. Maka itulah yang harus dipahami, gitu kan dari semua. Nah, kejadian malam itu sama. Pada saat dari pagi itu Nabi Muhammad sudah dihina luar biasa. Dianggap gila, dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap apa. Dan pada malamnya beliau datang ke rumahnya Umi Hani, dikisahkan. Umi Hani sedang merajut kain. Dia datang Muhammad dan semua. Dan beliau pun berkata, ya Muhammad, sudah duduk saja di sini. Kamu nggak usah keluar dulu, diam saja di sini. Gitu kan. Tenangkan dirimu, tenangkan jiwamu. Gitu. Kata Umi Hani kepada Muhammad yang sedang gelisah. Gitu kan. Dari semua. Itu kan kisahnya begitu. Jam 11 lebih lah kirakan, karena nggak tahu di situ ada jam atau tidak. Cuma kan kata kamakola, kata kila, sebagian ulama mengatakan bahwa itu sekitar antar tengah malam, sebelum tengah malam. Muhammad minta izin pada Umi Hani untuk masuk ke dalam ke kamar. Tapi apa yang terjadi? Belum Umi Hani aja masih merajut, Muhammad sudah keluar lagi dari kamar. Kemudian dia berkata, ya Umi Hani, kamu tidak akan mengerti apa yang sedang baru saja aku alami, kan gitu kan tadi. Saya baru saja melaksanakan perjalanan dari Isra Mi'raj, saya ke Madian, saya ke ini, saya gitu kan, begitu bahasanya. Dan saya ketemu Allah ke langit gitu kan tadi semua. Dari Masjidil Aqsa saya naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama saya ketemu Nabi Adam. Di langit kedua saya ketemu dengan Nabi Yahya, Isa. Di langit ketiga saya ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat saya ketemu dengan Idris. Langit kelima saya ketemu dengan Harun. Langit keenam saya sebut dengan Musa. Dan langit ketujuh saya bertemu dengan kakek saya Ibrahim. Gitu. Coba. Itu Umi Hani kaget kan. Siangnya disebut gila, Muhammad itu tiba-tiba cerita yang lebih gila dari gila. Gitu kan dari semua. Itu kan kisah syariatnya. Kamu baca juga kisah syariatnya. Tapi sebetulnya yang ditonjolkan oleh Allah di sini adalah bukan tentang itunya sebenarnya. Gitu kan tadi. Maka Umi Hani memeluk pada Muhammad, ya Muhammad tolong jangan ceritakan ya Muhammad. Kamu tuh kan sedang lagi disesatkan, kamu udah dianggap gila, kamu dianggap kafir, kamu dianggap sesat gitu kan tadi. Apa yang baru saja kamu alami itu barusan tambah gila lagi gitu kan tadi. Tapi apa kata Muhammad? Saya akan tetap ceritakan Umi Hani. Karena inilah kebenaran dari Allah gitu kan tadi semua. Nah itulah. Jadilah kisah saat itu sahabat di mana disebutnya Masjidil Haram. Masjidil Haramnya juga belum dibangun sebenarnya. Hanyalah inilah
kita tuh harus mengerti juga secara arkeologi kapan dibangun, bagaimana dibangun gitu kan tadi. Nah itu juga kita harus ngerti gitu kan dari semua. Nah ya iya, akhirnya begitu sampaikan Abu Jahal dah ketawanya luar biasa, ngakak luar biasa nih, sudah peak Muhammad, udah gilanya udah jadi gitu kan tadi semua. Nah itulah, sehingga tidak ada yang bisa membenarkan, bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun ragu, kayak Umar ragu, Utsman tadi semua, dan juga mungkin Ali pun ya mertuanya gua nih gitu kan ragu gitu kan sebenarnya kalau tidak ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini juga kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apa yang terjadi ini tadi semua. Maka Abu Bakar berkata, kalaupun kejadiannya lebih gila daripada itu 1000 kali, saya akan tetap iman pada Muhammad. Karena Muhammad Rasulullah gitu kan tadi semua. Nah ini sahabat ya. Nah jadi jangan aneh kalau seandainya orang-orang yang mencerahkan, yang membuka wawasan, yang membuka rahasia itu akan dianggap sesat tadi semua. Itu. Tapi tidak masalah tadi semuanya. Jangan menjadikan satu sakit hati pada siapapun. Cuma paling kalau Abah pribadi ngajak orang yang masih belum melihat manusia itu 4 lapis, penglihatannya baru melihat dengan ro'a, belum dengan nadoro, nadoro belum lagi masuk pada basiro, basiro masuk pada absor. Bijaksanalah, karena belum tentu yang kamu bilang tidak ada itu tidak ada, dan belum tentu yang kamu tidak tahu itu tidak ada. Ini yang harus dipahami ya sahabat ya. Marilah kita belajar. Nah di hari Ahad ini kata Abah, Allah udah marilah kita happy, marilah kita bahagia gitu kan dari semua. Nah Abah ingin menjawab dari pertanyaan teman yang mengatakan apakah betul bahwa kejadian Isra Mi'raj itu adalah hanya sesaat? Iya. Dia bertanya dari mana Abah mengatakan kejadian itu kan isim nakiro. Itu kan. Isim nakiro itu dari kata apa? Lail. Tuh, ya. Nah disitulah perlunya sedikit kita memahami bahasa Arab. Tadi kan pertama dari kata asro. Asro itu kan dijalankan. Tuh. Kenapa dimulai dari kata subhan? Kenapa? Kenapa dimulai kata subhan? Itu biasanya kata ulama kalau dimulai kata subhan, kejadian itu luar biasa. Nggak ada kejadian. Tidak ada, Allah tidak akan memulai dengan kata subhan, subhanallah. Tanpa kejadian itu luar biasa. Memang harus luar biasa. Nah itu kamu pun nanti kalau sudah mengerti tentang kisah Isra Mi'raj, memang luar biasa. Tadi, kenapa? Maka itulah ada kaitan kata subhanallah, subhanallah, alladzi, asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kata barokna haulahu linuriyahu min ayat. Semua itu memang semua kata itu punya makna sahabat. Adapun kata kenapa sebentar? Karena kata lailan itu dari kata lailan kemudian isim nakiro, ada dorof di situ sahabat. Lail itu kan kenapa tidak menggunakan lailah, menggunakan tak butoh kan. Berarti kan kalau lailatan, lailah, ya itu ada menggunakan tak butoh, nah, itu kan beda antara lail dan lailah, gitu kan tadi. Lail adalah al isim adalah al isim li jinsi adalah al jam'i adalah kesatuan. Sebetulnya yang menggunakan tak butoh lailah itu adalah al isim isim satu gitu kan tadi, unit satu malam tadi semua. Kalau ini adalah malam, ini satu malam. Lail malam, lailah satu malam tadi semua. Itulah kenapa disebut sebentar. Sebagian kecil dari malam tadi semua. Misal lagi kalim itu kalimat. Kalim dengan kalimah pakai tak butoh gitu. Namel dengan namlah, satu ekor semut. Namel semut, namlah satu ekor semut. Banyaklah contoh yang bisa kita buat sesungguhnya. Jadi di situ pun sebenarnya sudah menjelaskan betapa singkatnya dengan kata lail itu. Bukan lailah, tidak menggunakan tak butoh. Dan itulah makanya menjadi keterangan atau dorof tadi semua ya. Jadi itu ya Mas Hadi, sebenarnya jadi kejadian itu singkat itu memang dari Quran itu sendiri. Dan Quran sudah mengatakan diawali dengan subhan. Subhanalladzi asra. Nah, asra itu adalah berarti yang dijalankan. Nah, ini menjadikan tarbiyah kepada kita, kembali kepada Allah itu tidak bisa oleh kita.
Karena yang tahu Allah itu hanya Allah, gitu kan tadi. Meminta kepada Allah itu nggak bisa oleh kita. Karena meminta kepada yang ada itu harus yang ada, gitu loh. Mengingat Allah itu nggak bisa dengan kita. Karena yang boleh mengingat yang ada itu hanya yang ada. Nah itu kita harus paham di situ. Makanya kata asro itu kenapa bi'abdihi. Kenapa berpindah dari isim fa'il ke isim maf'ul tadi. Dan itulah kenapa juga pada saat Nabi Muhammad dibelah dadanya laka sodrok. Sodrok itu adalah mudhof ilaih. Nah itu kan mudhof. Karena dada, laka dadanya dada siapa kan di situ. Nyandar pada siapa. Makanya a'lam tadi menggunakan istifham. Soalnya benarkah aku? Bukankah aku sudah bukakan? Nah itu bukakan. Berarti bukan kamu yang membuka. Ada yang membukakan. Nah itu ya. Jadi indah sahabat Al-Quran itu. Indah, indah. Nah, jadi kalau seandainya yang berjalan kepada Allah itu Nabi Muhammad. Pasti bahasanya bukan subhan. Tapi alhamdulillahilladzi saro bi Muhammadin. Begitu. Kurang lebih lah. Gitu. Tapi yang tahu ilmu itu lebih ngerti dari Abah. Tadi semua ya. Subhanalladzi ini asra bi abdihi itu. Nah, ya. Maka ada kata asra, ada kata bi abdihi karena diawali dengan kata subhan dari semua. Barulah lailan, bukan lailatan. Gitu. Lailan kalau seandainya oleh Nabi pasti lailatan, bahkan mungkin lebih waktu lebih panjang lagi. Ini kan karena diawali dengan subhan, maka katanya juga tidak menggunakan tak butoh. Adalah menggunakan adalah al-ismu adalah apa namanya? Lijin ada al-ismul jinsi adalah apa namanya al-jam'i adalah kesatuan, bukan ismul wahidah apa namanya, bukan hanya satu unit satu malam. Lailatan pakai tak butoh satu malam, lail sebagian kecil dari malam. Gitu. Kalim kata tadi kalimah tak pakai tak butoh, namlah pakai tak butoh. Jadi keterangan tak butoh itu menggambarkan bahwa sebetulnya betapa singkatnya apa namanya tanpa tak butoh pada kata lail itu menggambarkan adalah isim nakiro adalah waktu yang begitu pendek ya. Maka dijelaskan oleh hadis tadi adalah tadi bagaimana kasurnya masih hangat dan bagaimana gelasnya masih netes gitu kan dari semua. Jadi sungguh aneh orang bercerita Nabi Muhammad itu adalah nah, kalau dalam bahasa lebih sederhananya sahabat Isra Mi'raj itu sebetulnya kenapa? Mesti ada orang pakai badankah? Apa ruh saja? Nah itu kan tadi semua. Ya di abdihi ya berarti dua gitu. Yang disebut hamba itu ada dua, dohir batin gitu loh. Nah bagaimana terjadinya? Anggap saja dohirmu itu adalah sungai. Sesaat itu terjadi banjir bandang seketika tuh. Jus, nah itu. Jadi sungainya nggak kemana-mana. Yang terjadi itu adalah terjadi kesadaran yang memuncak. Pada seolah-olah terjadi banjir pada sungai yang sama gitu loh. Gitu. Itulah maksud disebut sidroh al-muntaha, kesadaran yang sempurna tadi semua. Tapi kan kalau kita lihat sahabat, kalau kita mau jujur bagaimana Nabi sampai pada titik itu sebenarnya kan lewat perjuangan yang luar biasa. Itulah maka selalu diawali dengan kesadaran Adam tadi semua. Ini karena kisahnya udah hampir 1400 tahun lebih. Nah ini manusia kan ngira-ngira, apalagi banyak pembelokan adalah ayat-ayat Israiliyat dari semua ya, sehingga menjadikan kisah ini adalah menjadi hal yang tidak logis. Yang kedua menjadikan istilah ini tidak berguna tadi semua. Padahal sebenarnya inilah tentang perjalanan, esensinya bukan tentang bagaimana mendapatkan sholat, tetapi adalah esensinya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita cara pulang. Itu sebetulnya Isra Mi'raj itu. Jadi Isra Mi'raj itu harus berlaku pada setiap orang. Karena setiap orang wajib pulang. Dan gitu tadi semua. Tadi semua. Nah dia harus pulang tadi semua. Dan tidak ada lagi kita pulang kepada dia dengan kita. Nah itulah maka konsepnya harus bangun dulu dari tidurnya. Supaya di dalam melakukan apapun dalam kehidupan ini bukan kita pelakunya. Kita hanyalah merupakan hamba tadi semua yang dijalankan tadi semua. Karena kembali lagi. Karena konsekuensi tentang Tuhan, Allah itu adalah dia wujud, ada. Sementara selain dia itu adalah Adam. Nah, tapi sekarang yang wujud itu telah wujud menjadi wujud dirimu, gitu kan tadi semua. Maka dia tidak ada, karena ada dirimu. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Pada titik kesadaran akalmu.
dari semua. Bagaimana kamu mengadamkan diri kamu, memfanakan diri kamu dari sahabat. Maka itulah datanglah perintah kita disuruh mengenal diri dari semua. Kita disuruh mengenal Allah. Nah, tapi tidak mungkin karena kata Nabi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Boleh disebut hadis, boleh kata kalam ulama, tapi ini sejalan dengan Al-Quran. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dan tadi karena kalau seandainya tidak kenal pada dirimu, maka segala yang kamu lakukan ibadah itu tubuhmu. Berarti kamu ibadah akan menyembah kosong dari semua. Karena kamu yang hidup, maka yang kau sembah yang mati, kan gitu. Ini kan konsekuensi logisnya, gitu kan tadi. Maka itulah kisah Isra Mi'raj itu pelajaran Allah kepada seluruh hambanya adalah Muhammad kepada seluruh umatnya. Dan ini bukan hanya untuk orang Islam seluruhnya, kan manusia semuanya. Tadi semua harus kembali kepada Allah karena semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Nah, kemarin yang bertanya ke Abah, bagaimana cara mendapatkan kesadaran supaya kita ini bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj? Kita dijalankan oleh Dia. Sebetulnya mudah. Maka yang pertama itu adalah Tuhan sudah memberikan tarbiyah kepada kita. Maka kita harus berjalanlah dari Muharram, kata Abah juga. Maka yang pertama, kalau kamu ingin diperjalankan oleh Allah, kamu harus mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Harus mengerti hakikat hukum Allah. Allah itu wujud, bahwa semua makhluk itu ada. Harus mengerti bahwa yang kisah ini hanyalah kisah Dia. Dan di sisi Dia kita tidak ada. Betul tidak ada. Maka dijelaskan oleh ulama adalah yang katakan adalah yang dikatakan bahwa sesungguhnya kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Dia itu sendiri, dahulu dalang itu sendiri, dan sekarang pun sendiri. Nah ini itikad dulu. Kalau kamu ingin dijalankan, maka yang pertama sadari bahwa hanya ada yang ada hanya dalang. Maka itulah dalang mengajarkan la ilaha illallah. Nafikan dirimu, isbatkan pada diriku. Maka karena kalau seandainya, maka tauhid mengajarkan kita harus mampu melihat sudul kasroh fil wahdah. Ke situ dulu tadi semua ya. Maka bagaimana sudul kasroh fil wahdah? Abah sudah ajarkan. Anggap saja pada kayu, kata Abah. Kayu sudah jadi meja kayu, kayu sudah jadi asbak kayu, kayu dari plafon kayu, kayu jadi kusen kayu, kayu jadi asbak kayu, kayu sudah jadi apapun kayu, kayu bakar apa semua. Nah, sekarang kita belajar suhudul kasroh fil wahdah. Yang kita lihat sebanyak apapun jenisnya kayu itu sebenarnya adalah hanya kayu satu itu. Begitu. Dalam segala perkara. Maka inilah yang kita dilatih untuk menyaksikan segala perkara itu adalah kita belajar mentauhidkan. Wahada yuwahidu tauhidan itu adalah syuhudul kasroh, menyaksikan segala yang ada pada Dia yang satu itu. Atau kalau seandainya makhluk dalil ada Allah. Tapi kalau orang yang sudah lebih tinggi lagi, yang sudah menyaksikan Allah dalil adanya makhluk, maka dia melihat Allah nampaklah pada segala yang ada. Kan gitu. Kalau mau dijalankan dulu. Kalau enggak, selama kamu ada, dia Adam terus, gitu kan. Selama kamu yang berjalan, ya dia tidur. Mana mau dia yang jalanin kamu. Dia itu kamu dia. Kata Ahmad juga, Allah, Ahmad, Muhammad, gitu. Aku, dia, kamu, gitu loh. Kalau si kamu mau dijalankan, harus ngerti si dia. Kalau mau si dia, kamu harus ngerti si aku, gitu kan tadi. Gitu. Nah ini, kalau aku yang berjalan, tadi semua, ya. Nah inilah si Dia yang dijalankan, si ruh itu. Nah, itu. Ini kan harus memiliki pemahaman yang cerdas. Gitu. Maka itulah seorang Rasul itu harus patonah itu cerdas dari semua ya. Tadi semua karena cerdasnya itulah dia mematikan dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah itu karena cerdas. Yang bodoh justru tidak mematikan dirinya. Jadi orang yang selama ini merasa pintar itu, tapi tidak pintar merasa itu adalah dia hanya tahu pengetahuan dari semua. Justru bodoh itu, walaupun 1 miliar kitab kau ngerti, kau bodoh. Karena tidak mungkin berjalan pada Tuhan dengan dirimu. Nah itu. Kalau kamu ada Tuhan, pasti ada jihad. Gitulah tadi. Maka kamu bisa nunjuk Tuhan pada dirimu, di luar dirimu, di atas dirimu, di kanan dirimu. Nah gitu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi dirimu, apa yang mau ditunjuk? Tadi semua. Tadi karena yang menunjuk, yang ditunjuk. Tadi semua. Yang berjalan, yang menjalankan. Tuh. Kan di situ konsepsinya, masalahnya. Di sinilah betul tauhid tadi semua. Jadi kepada Allah itu pertama harus cerdas, tetapi saking cerdasnya itulah karena dia sudah mengerti hakikat dirinya, dia matikan dirinya. Tak mungkin aku mengenalnya kecuali olehnya.
Tak mungkin aku adalah sampai kepadanya kecuali olehnya. Nah, apalagi kamu sudah tahu dia itu katanya laisa kamitslihi itu. Bagaimana dia laisa pada dirimu? Bagaimana Allah laisa pada pada Ahmad? Ahmad dan Allah laisa pada Muhammad, kamu gitu ya tadi semua. Nah, itulah shin tadi semua, laisa. Di mana alif Allah laisa pada Muhammad. Muhammad dan Allah laisa pada Adam, kamu gitu kan. Makanya ini tentang aku, dia dan kamu gitu. Aku, dia dan kamu itu disebut Adam. Gitu. Aku alif gitu. Dia dal. Kamu min, Muhammad tuh. Adam gitu. Aku, dia, kamu gitu. Nur insan, nur Muhammad, nurullah, Allahu akbar. Inilah tadi akibat buta tadi semua. Betapa indahnya dia itu sebetulnya. Dan betapa dia itu betul-betul al-karim tadi semua. Asal kamu sadari dari semua sahabat ya. Jadi itu ya. Jadi sesungguhnya tentang kenapa kejadian Isra Mi'raj itu begitu singkat, yaitu karena menggunakan adalah kata lail bukan kata lailah. Lail itu adalah apa namanya adalah harfu harful jinsi ada al jam'i adalah satu kesatuan, tapi apa namanya kalau lailatan adalah ismu wahidah apa namanya itu jadi satu kesatuan semua. Satu malam beda dengan malam. Satu ekor semut, nah gitu. Nah, namlah pakai tabuto beda dengan namel semut. Semut ada seekor semut. Gitu. Nah, kalimah, nah, gitu. Tadi semua. Lailah, tadi semua. Nah, Allah tidak menggunakan kata lailah di situ karena memang singkat. Itulah singkat. Makanya tadi semuanya mendukung kisah ini baik hadis maupun Quran. Kata lailah itu sahabat yang harus dipahami ya. Jadi bagaimana lailah itu? Tekuk lidah, rapatkan gigi, kemudian menutup tadi mematikan dirimu. Nah gitu amaliannya. Tadi menutup dua mata, menutup dua telinga, menutup lubang hidung, menutup mulut, menahan napas, merasakan kaf, ha, ya, ain, sod. Nah itulah. Selama apa Nabi itu menahan diri bernapas itu? Sekuatnya kamu tadi semua mematikan diri. Maka itulah kemudian kata lail bukan lailah, tidak menggunakan tak butoh. Itulah kenapa jadi dorof. Kenapa jadi karena isim nakiroh yang butuh singkat. Ya singkat sekuat nah kamu bernapas itu sebetulnya. Itulah mi'raj tadi semua. Nah itu ya sahabat, jadi kata itu. Jadi prakteknya adalah liko dari semua. Nah, tetapi Nabi sudah latihan kan di gua di Jabal Nur bahasanya. Maka Nabi kalau setiap malam kata Khadijah ini dalam kitab Sirul Nabawiyah, maghrib itu Nabi pergi ke Gua Hiro. Itu juga syariatnya. Jangan selalu kita ini terjebak pada disitunya doang, gitu kan tadi. Karena pada dasarnya Gua Hiro itu adalah tubuh kita sendiri, juga hakikatnya. Inilah Gua. Sama pada Ashabul Kahfi, inilah guha. Marilah keluar dari guha. Tadi semua. Maka Nabi Musa pada saat akan ingin melihat Allah, kata Nabi Musa, Robbi arini andur ilaika. Kata Allah apa? Nggak bisa Musa keluar dari lembah Muqaddasi tua. Lepaskan dua terompahmu. Nah, dua terompah itu Ya'juj wa Ma'juj. Tadi di Muharram. Tadi semua. Maka orang yang mau berjalan menuju Allah dikisahkan karena Muhammad itu ya juga sama. Muhammad itu ya Ibrahim, Muhammad itu ya Musa, Muhammad itu ya Isa, Muhammad itu ya Nuh, Muhammad itu ya Adam sebenarnya. Karena dia adalah Rasulullah. Muhammad itu. Maka dikisahkan di Muharram itu adalah bagaimana Ayub bebas dari penyakit kulit. Nah, Muhammad yang mau diperjalankan itu harus bebas dari penyakit kulit dulu. Kamu kan Muhammad. Kamu adalah kamu kan tadi aku dia kamu nah gitu. Nah gitu. Si aku akan menjalankan dengan si dia akan menjalankan kamu nah gitu. Kalau kamu udah satu tadi semua. Maka tadi bagaimana menyatukan tadi adalah dengan bebaskan yang pertama dari penyakit kulit. Nah itulah kamunya pada posisi kamu merasa ada itulah penyakit kulit, bebaskan dari kebutaan. Apa bebas yang buta? Buta salah melihat. Karena kamu selalu li jenis, kamu masih Ya'juj wa Ma'juj.
Kamu suka benda ini, benci benda itu. Kamu suka orang ini, benci orang itu. Kamu katakan orang iman ini, itu kau orang kafir. Ini kamu katakan binatang halal, itu binatang haram. Nah sekarang kalau kamu ingin dijalankan oleh Tuhan, maka kamu tauhidkan dulu semuanya, bebaskan dari penyakit kulit. Mulailah belajar mampu melihat Allah, begitu. Toh melihat Allah sebiji jarah bagi seorang pelacur, selamat dia asal mampu melihat Allah. Serombongan ulama yang mau perjalanan haji neraka semua karena tidak mampu melihat Allah pada anjing. Itu sahabat. Kenapa kita harus mampu melihat Allah itu? Dan Abah sudah ajarkan melihat Allah pada segala apapun hanya Allah yang ada. Dari apanya? Pertama adanya. Ingat itu. Adanya segala sesuatu. Wujud. Wujud itu ada. Tadi segala sesuatu itu bukan Allah, tapi Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah. Maka tadi pada saat kata Abah juga, beras menjadi nasi, beras menjadi nasi kuning, beras menjadi nasi putih, beras menjadi nasi liwet, beras bisa menjadi bubur, maka adanya nasi liwet bubur itu karena adanya si beras gitu tadi sih. Nasi putih, nasi kuning itu bukan bubur, bukan beras gitu loh. Coba aduh ya Allah ya Karim. Nah inilah karena kamu tuh dangkal tadi semua. Akhirnya menuduh orang kafir, sesat lah, apalah tadi semua. Teriak-teriak anak ingusan tadi semua. Tahu apa? Tenggelamkan di laut ya sekalian tadi semua. Inilah ya. Inilah ya sahabat ya tadi semua. Jadi itu. Jadi kamu yang pertama itu di Muharram. Di Muharram itu kamu harus ngerti di Muharram itu. Kenapa kisah itu tadi? Karena on aja pola pikirnya. So pinter aja. Ngajimu tuh cuma di luar gitu. Kamu tuh kata orang ngajinya itu. Gitu kan tadi. Tidak membuktikan sendiri. Ngomongin Isa kata orang. Ngomongin Musa kata orang. Kamu tidak pernah mengalaminya semuanya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Maka harus cerdas lah dari semua ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama, kalau kamu ingin dijalankan, bebaskan dari penyakit kulit. Maka tauhidkan segala yang ada ini. Hilangkan semuanya. Nah itu ya. Jangan kayak kalah sama Krishna. Krishna telan semuanya. Maka itulah ada atasbih, ada atanzih. Atanzih masuk, begitu keluar. Atanzih tadi subhanallah. Di Asro itu aduh. Kenapa ada bahasa atasbih, atanzih tadi semua. Pada saat kamu sudah telan semuanya, tadi semua apapun makhluk ini tidak ada tarik pada satu sisi pada dirimu. Kemarin Abah melaksanakan mandi tobat bersama adalah bagaimana belajar menelan seluruh isi bumi ini. Nah itulah, barulah kamu keluarkan dengan napas, itu atasbih namanya. Berarti sudah berubah, yang tadinya fana sekarang sudah menjadi bako sebenarnya. Yang tadinya sudah apa namanya, karena kalau tidak abko, sahabat, maka tidak akan pernah bersama dengan satu frekuensi dengan dia yang bako, gitu. Nah inilah kenapa wal akhiratu khairu wa abko. Ada abko, ada bako. Bako beda dengan abko. Kata lail beda dengan lailah, menggunakan tak buto. Kata kalim beda dengan kalimah, pakai tak buto. Tuh. Kata namel beda dengan apa namlah, pakai tak buto. Nah itu sama juga lailan. Nah itu kenapa menggunakan menjadi dorof? Karena tadi itu kejadiannya singkat, sahabat tadi semua ya. Kenapa singkat? Karena tadi kamu sudah belajar, sudah bebas dari penyakit buta. Oh, Muharram tadi semua. Haram kalau kamu yang melihat, biarkan menggunakan penglihatan dia. Tuh, Muharram tadi semua. Haram kamu masih menuduh apa semua benda ini yang bukan Allah. Karena semuanya hanyalah tajali min tajaliyatillah. Itulah Ayub gitu. Haram kalau kamu masih di dalam penjara. Nah Yusuf lah badan kamu itu. Dan Yusuf masih terpenjara jiwamu itu. Pada haram berjalan menuju Allah kalau menggunakan jasad ini. Atau masih terpenjara. Haram Ashabul Kahfi itu kalau tidak keluar dari gua. Inilah guanya itu. Dari semua ya. Maka itulah tubuhnya masih jadi kitmir Ashabul Kahfi itu. Belum jadi manusia gitu kan tadi semua. Nah itu. Dan haram juga apa Nuh kalau seandainya keluar dari perahu. Nah inilah perahunya. Jangan keluar dari perahu. Tadi jangan biarkan air masuk ke dalam perahu karena kamu akan tenggelam dari semua ya. Nah inilah maka kenapa disuruh naik ke dalam kapal perahu. Jadi semua kisah itu punya relativitas, punya hubungan dan tarbiyah dari Allah. Itulah dari Muharram, barulah Safar, barulah
Rabiul Awal. Itulah kenapa kamu harus berjalan, itu harus dilahirkan dulu dari semua. Kata Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kenapa bulan yang ketiga? 3 itu adalah 1, 2. Itulah Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat 12 Rabiul Awal. Kemudian juga adalah membawa risalah batinnya la ilaha illallah 12 huruf. Dohirnya membawa syariat Muhammad Rasulullah 12 huruf. Karena adalah dohirnya adalah Syiah adalah malam, mati adalah 12 jam. Batinnya siang, Samsun adalah 12 12 jam. Tapi 12 jam malam, 12 jam siang, 144 adalah merupakan jumlah huruf pada suratul Fatihah. Karena kamu ada pada 7 semua. Karena ada pada 7 suratul Fatihah. Yang mana pada 7 itu ada 4 nun, ada 3 mim. 4 kali 3 adalah 12 dari semua ya. Maka itulah kenapa kesempurnaan Muhammad itu Shin adalah 12. Pada Islam ada 5 pada tubuhnya. Iman pada hatinya ada 6. Ihsan pada rasanya 1. 12 tuh. Sahabat. Maka beliau pun lahir 570. 12. Beliau pun wafat 633. 12. Lahir 12, wafat 12. Tuh. Ada semua. Ya. Lahir Senin, wafat Senin. Tuh, kenapa Isnin? Kamu harus paham tuh kan lahir Senin itu. Aduh. Kenapa juga Khamis? Beliau itu juga saum Khamis, Senin, supaya jamu. Muhammad itu biasa saumnya Senin dan Khamis. Yang 2 imsak. Supaya Khamis itu supaya jamu di hari Jumat. Kenapa supaya jamu? Supaya Sabtu, Sabata, Isbat, Sab'ah, 7. Tuh. Karena kita itu hari, kenapa jadi Sab'ah ada 7. Kenapa lubang kepalamu ada 7. Kenapa badan kamu hanya bisa disuci dohir dengan 7 air mutlak. Kenapa kamu pun hanya bisa terbang dengan mi'raj dengan 7 air ruhanimu. 7 latifah, 7 kesadaran. Dan kamu berjalan di dunia ini melambut dibelah 7. Dan kamu akan hidup sahanya sebatas 7 turunan. Semuanya hanya tentang 7. Nanti tubuh kamu adalah tawaf 7, sa'i 7, lempar jumroh 7. Nanti kamu akan masuk pintu surga atau neraka 7 pintu atau 7 pintu neraka. 7 semuanya. Dari semua ya. Maka itulah karena 7. Dan bulan Rajab bulan yang 7. Itulah perjalanan. Tapi tidak Rajab sebelum kamu adalah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Awal dan Jumadil Akhir itu karena kamu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lahir tadi 21, 12 Muhammad. Tadi semua. Ya. Ada. Ini semuanya sahabat. Ya Allah, ini penuh. Maka Quran itu, nah kenapa ulama itu adalah bermain-main dengan kata-kata dan huruf? Karena huruf itu itibar semuanya. Ya. Semuanya punya makna, semuanya. Tadi semua, ya. Terus mau apa lagi? Tadi semua. Ya, jadi itu ya. Jadi tadi saya Abah sedikit kembangkan karena tadi ada bertanya ke Abah tentang kejadian begitu singkatnya kisah Isra Mi'raj itu karena dari kata Quran sendiri. Jadi bukan Abah ngarang-ngarang. Jadi bukan semalam. Salah mengartikan semalam. Kalau semalam itu lailah menggunakan tak butoh. Tapi ini Allah mengatakan lail. Itulah menjadi dorof. Nah itu. Itulah yang disebutkan dengan menggunakan jadi isim nakirah singkat. Bagaimana singkatnya tadi? Kamu duduk bersila, bersemedi, begini, pejamkan matamu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, itu tadi semua. Mulailah kamu serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun sambil nahan napas. Nah, Isra Mi'raj itu selama Muhammad nahan napas, itu saja. Tapi kenapa saya nggak merasakan Mi'raj? Ya tadi, ya Muhammad pun bertahun-tahun di Gua Hiro, latih lagi, belajar liko lagi. Tadi semua, ya.
Nah, tadi maka tutuplah yang 7 lubang di sini. Sembelihlah lehermu itu. Bagaimana sembelih itu? Nah, napas sembelih itu. Apa bedanya kan nah, napas itu dengan sembelih? Sama saja. Tadi semua. Makanya tadi berarti pada saat kamu nahan napas kan sama mati juga itu sebenarnya. Kan harus mati dalam hidup, bukan mati beneran. Kalau mati beneran ya kamu nanti nggak bisa menikmati hasil Isra Mi'rajmu tadi semua. Tidak ada keberkahan dari barokna haulahu linuriyahu min ayatin. Ada keberkahan pada dirimu. Makanya akhirnya buahnya sholat. Sholat itu penuh keberkahan. Berkah. Maka di penghujung sholat itu salam. Assalamualaikum ke kanan. Memberikan keselamatan padamu dan orang lain. Warahmatullahi dan juga kasih sayang. Wabarakatuh keberkahan. Semuanya hanya berkah, 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 berkah. Itu sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Makanya tadi barokna haulahu linurahu min ayatina. Barokna haulahu linuriyahu. Ada keberkahan. Ya. Makanya di dalam dadamu harus dibelah. Ada kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Ya Allah ya Karim. Istilah-istilah Al-Quran yang begitu indah tidak pernah disadari. Dan amaliannya begitu singkat dan mudah. Nah, rapatkan gigi, penyerahan diri, tadi semua sucikan dulu kamu wudu batin. Bagaimana wudu batin itu adalah telanjangi dirimu. Bagaimana menelanjangi dirimu? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Kembalikan dulu pada dia. Makanya kisah Isra Mi'raj itu hanya Nabi di kamarnya Umi Hani adalah di tempat tidurnya Nabi itu duduk berkontemplasi. Sebagaimana yang biasa beliau lakukan di Gua Hiro. Bahasa syariatnya begitu. Tadi semua adalah mematikan dirinya. Al-mutu qabla antamutu. Karena pada saat kamu mati, kamu itu bangun. Tuh. Tadi maka itulah beliau pernah berkata, an-nasu niyamun, manusia itu adalah tidur, wa idza matu intabahu. Tapi ketika mati dia bangun. Nah, itulah Isra Mi'raj itu. Bangun dari tidurmu. Bangun kesadaranmu. Sampai pada puncaknya adalah sampai pada kesadaran Allah tadi. Wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah yang penghujung perjalanan kesadaranmu. Yang disebut sidroh itu sadar, al muntaha adalah penutup, penghujung di akhir. Kesadaran yang mana yang dikembalikan? Kan tadi Tuhan berkata inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wujudmu pada wujudku, melihatmu karena basorku, mendengarmu karena samaku, berkatamu karena kalamku, bernapasku karena hayatku, ilmumu karena ilmumu, gerak tangan dan kakimu pada kudrat irodatku, itu yang dikembalikan. Tadi, ditelanjangi, begitu. Dikembalikan, ditelanjangi oleh kamu. Jadi kegiatannya untuk Isra Mi'raj itu cukup, kata Abah, kamu duduk sebelum tidur, tadi. Sebetulnya kisahnya kayak rame gitu kan. Cukup duduk tadi semua. Nabi pun di Gua Hiro duduk. Tuh, duduk. Sholat duduk. Atau sholat jati. Atau sholat mi'raj. Duduk. Tuh. Untuk apa? Liko. Bagaimana cara liko? Sembelih. Bagaimana sembelih? Nah, nafas. Kaitkan 4 kaf, ha, ya, ain, sod dengan dadamu. Berhentilah ini jantungmu berdekuk. Tahan. Tadi semua. Biarkan ruhmu yang terbang. Tadi semua. Tahan. Itu saja amaliyahnya itu sebenarnya. Yang dilakukan Nabi itu. Mau amaliyah apa tadi semua. Ya. Maka pada saat beliau menahan napas, mematikan dirinya. Itu yang konsep al-mutu qabla antamutu itu. Karena berjalan kepada Allah itu hanya dengan kematian. Melihat Allah itu dengan kematianmu. Supaya isbat pada penglihatan dia. Tadi semua ya. Aduh, kata Abah juga, kalau kamu sudah melaksanakannya, mengalaminya, indah sahabat. Indah sekali. Ya. Indah sekali semuanya. Maka hanya kebahagiaan. Pantas barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Hanya keberkahan. Yang teriak-teriak selalu nyindir Abah itu mana keberkahannya. Semua. Maka kata Abah, agama itu bisa dibuktikan. Agama itu adalah realitas. Agama itu adalah untuk membahagiakanmu sebenarnya. Nah, itu. Maka itulah kenapa Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Fasabbih bihamdika rabb wastagfir. Itulah syaratnya dari semua. Itu ngomong Qurannya begitu, prakteknya gimana lu nggak tahu lagi kan gitu kan tadi. Itulah persoalan manusia, tahu maca, tahu teori, tahu baca resep, nggak ngerti cara masaknya. Tahu ngomong tapi nggak tahu prakteknya gimana. Kenapa nggak tahu prakteknya gimana? Karena kamu belum melatih dirimu untuk belajar untuk mati dalam hidup dari semua. Jangan dikira kamu nggak ada guru yang mengajarimu, karena guru sejati ada pada dirimu itu. Tadi aku, dia, kamu. Nah si aku itu yang mengajarkan si dia untuk membawa si kamu di dirimu tadi. Si aku Allah, si dia Ahmad membawa kamu si Muhammad untuk bahagia. Tuh. Barulah kamu disebut si Adam. Tuh. Adam itu alifnya aku Allah. Dalnya adalah dia Muhammad. Tuh. Mimnya kamu Muhammad tadi. Dia Ahmad dari Rasulmu, ruhmu itu. Tuh. Aku Allah hidup, Ahmad adalah ruh, kamu adalah jasad. Gitu, aduh. Ya Allah. Nah tinggal bagaimana tuh. Si aku, dia, kamu itu jadikan satu titik. Ya berhenti napas. Caranya. Kembalikan pada jangan tiga lagi. Tadi semua. Bukan pada syariat atau rekat hakikat. Bukan pada, jadikan pada titik yang satu. Itulah hakikat adalah kembalikan pada titik. Bikana makana biyakunu mayakunu. Wujudul awak, kembalikan pada titik itu. Maka kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau inna, Allah mau kata inna. Kenapa? Karena ismu taukid. Inna a'tainakal kautsar. Karena banyak manusia itu nggak percaya itu tadi menggunakan Allah harfu taukid itu, karena manusia itu nggak seperti inna lillah. Inna ma'al usri usron. Di balik satu persoalan itu ada dua kemudahan. Allah menggunakan inna ma'a pakai kata dorof. Digabungkan oleh Allah tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat ya yang harus dipelajari. Kenapa mati lampu ya? Dari sana ya? Iya. Nah itu saja barangkali karena alirannya mati. Sehat semua. Ya, mati aliran mati. Makanya biasanya juga WiFi-nya mati. Tapi mungkin barangkali dua nih, TikTok sama ini, yang Facebook aja yang mati. Gitu. Itu ya sahabat, kenapa dia menggunakan tadi adalah, kata Abah Lail itu adalah bukan lailah, tidak menggunakan tak butoh, itulah menggambarkan hanyalah sebagian kecil dari waktu. Itulah sepanjang kamu menahan nafas tadi semua. Boleh melakukannya adalah tadi. Karena ini masalahnya tentang dualitas. Tentang Ya'juj wa Ma'juj. Yang akhirnya kita terjebak menjadi dajjal. Hanya memilih hanya satu yang kamu inginkan, hanya memilih satu yang kamu sukai, maka mari kita satukan dari semua. Bisa begitu atau adalah dengan liko dari semua. Tutup dua matamu, tutup dua telinga. Kan tadi kata Syekh Abdul Qadir, melihat cahaya Tuhan dengan penglihatan Tuhan, tutuplah dua matamu dengan dua jarimu. Untuk merasakan suaranya Tuhan, tutuplah dua telingamu dengan dua jempolmu. Untuk merasakan bagaimana hidupnya Tuhan, tutuplah hidungmu dengan dua jari tengahmu. Untuk merasakan bagaimana kalamnya rasanya Tuhan, tutuplah mulutmu dengan dua jari manismu itu. Nah, supaya kamu disembelih, supaya nyambung di sini, tahan napasmu, supaya apa? Bersatu dengan sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Bukankah Maryam mendapatkan apa yang dia inginkan? Barokna haulahu linuriyahu. Pada saat Zakaria aja bingung, kok Maryam kok bisa dikurban. Selalu ada yang dia, itulah. Karena memang ada keberkahan. Sahabat, berkah rizki, berkah ilmu, berkah kebahagiaanmu, berkah hatimu, semuanya tadi semua ya. Itu udah ya yang harus dipahami oleh kita. Jadi itu saja barangkali sahabat yang bisa Abah saya ya, sehat semua tadi semua. Jadi amaliyahnya itu saja yang kata Allah adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Hanya itu saja ya yang diajarkan kepada kita semua ya. Jadi amaliyah itu singkat. Maka Muhammad masuk ke kamar Umi Hani adalah, maka itulah kenapa kata lail itu bukan lailah ya. Karena sebagian kecil ya tadi kalau ibaratkan tadi apa, namal itu semut, bukan seekor semut, bahkan bagian dari semut tadi.
adalah namel, bukan namlah. Tidak pakai tak butoh, kayak gitu. Hanya kalim, tidak kalimah, tidak pakai tak butoh. Lail, bukan lailah, tidak pakai tak butoh. Sebagian kecil. Kapan sebagian kecil itu? Pada saat engkau menahan napasmu. Tuh. Tadi semua ya. Metodologinya sudah Abah ajarkan dan mudah prakteknya. Tadi semua ya. Dan kamu lakukan itu dan aneh bin ajaib, nah itulah. Dan kamu harus membuktikannya. Karena segala sesuatu itu butuh bukti, sahabat ya. Ayo belajar mati dalam hidup. Tadi semua ya. Karena dia ada pada saat kamu tidak ada. Ya. Biarkan dia yang ada meminta kepada dia yang ada. Biarkan dia yang ada menyembah dia yang ada. Biarkan dia yang ada menyaksikan dirinya yang ada. Biarkan dia yang ada membawamu kepada dia yang ada. Dan kita sebagai Adam, marilah ikut hanya sibuk menyaksikan saja. Dibawa menyaksikan. Dibawa menikmati. Tadi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Tuh. Berkah. Berkah itu limpah. Limpah itu lebar, luber, labur. Tuh. Karena sudah di bawah. Dia Allah dan kekasihnya. Si aku dan si dia sedang menikmati. Dan kamu dibawa menikmati. Si Adam. Itu. Mohon atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.